Kak, tolongin adik kak. Kak Gogon. Aduh, alhamdulillah akhirnya kelar juga kerjaan hari ini. Ya meskipun sedikit yang aku kerjakan, yang penting kerjaan hari ini berkah. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas rezekinya hari ini. Besok kan masih disuruh untuk ya rawat sawahnya Pak Tarjo yang di pintu masuk perumahan itu. Wah, terima kasih Allah rezekinya. Alhamdulillah. Ya udah deh, aku istirahat dulu di sini. Sayang. Beb, turun Beb. Yang? Iya. Saya ngapain kesini? Nggak ada sih. Dari mana? Astagfirullah. Dari jalan-jalan sama ini, sama Hikmah. Jadi sekalian mampir sini. Oh gitu sayang. Iya. Habis dari mana? Ya nggak ada, muter-muter aja ya Beb. Oh iya. Bentar. Ini pacar kamu, Beb? Iya, ini pacar aku. Sampai lupa kenalin namanya Mas Danang. Oh iya Mbak, perkenalkan nama saya Danang. Iya, nama saya Hikmah. Kenapa muka kamu gitu Beb? Ya nggak apa-apa, Beb. Nggak apa-apa kok. Ini temen gimana? Iya, sahabat aku yang. Oh gitu. Oh ya, ini saya nggak kerja. Kerja kok sayang. Ini aku udah selesai. Loh, kok udah selesai sayang? Biasanya kan jam segini saya masih istirahat. Sekarang kok udah selesai? Iya sayang, aku kerjanya cuma sebentar. Cuman itu, naburin bibit. Oh gitu sayang. Terus ini sayang kapan kerja lagi? Aku kerja lagi besok sayang. Cuman aku kerjanya nggak di sini. Ini kan sudah nabur bibit. Nah itu tinggal nunggu. Aku besok kerjanya di itu depan pintu perumahan. Depan pintu perumahan? Iya, bukan depannya sih. Bukan jalan ke perumahan itu di sampingnya. Oh. Nah kebetulan kan di sana itu sawahnya Pak Tarjo. Besok aku kerjanya di sana. Kerjanya agak lain, bukan nabur bibit lagi. Tapi ngapain? Itu ngerapihin bagian-bagian sawahnya yang rusak. Aku tumpukin lagi pakai lumpur. Oh gitu. Wah, kayaknya seru nih. Gimana kalau besok aku ikut aja sayang ke sawah? Apa-apaan yang mau ikut Beb? Iya, mau ikut Beb. Katanya Mas Danang ini lagi mau mindahin lumpur. Kayak seru, jadi aku mau ikut. Seru-seru gimana, Ya seru. Ya kalau misalkan kamu mau ikut aja. Kamu besok liatin aku. Kamu jangan ngajak-ngajak teman saya ya, Beb. Enggak. Kamu Nanti kulit kamu gosong. mau ikut cuma kan? Kamu mau Iya. liatin aku kan? Iya, enggak. Aku juga mau masuk ke dalam lumpurnya. Juga mau cangkul-cangkul juga. Kamu kok tambah ngaco sih? Enggak ngaco Beb, tapi aku memang pingin tahu. Kayaknya seru deh. Lagian aku juga seumur hidup belum pernah kayak gitu. sayang. Itu kotor lumpur, Beb. Terus panas pasti. Nanti kulit kamu gosong jadi hitam gimana? Iya bener sayang. Aku kerjanya kan di sawah.
Apalagi besok aku harus turun ke sawah. Kotor Ya, sayang. Kalau ya. sayang misalkan mau bantuin aku nggak usah. Kalau cuma mau ngeliatin nggak apa-apa. Enggak sayang, aku pingin masuk ke dalam lumpurnya juga. Lagian aku nggak pernah coba selama seumur hidup aku. Nggak apa-apa sayang. Lagian ya Beb, nggak mungkin kulit aku gosong, nanti aku pakai sunblock. Ya Tenang ampun aja. Beb, kalau kamu bucin ya bucin aja, tapi jangan sampai kayak gini Beb. Kalau kayak gini namanya kamu dibodohin. Loh, Iya, aku memang bucin sama Mas Danang. bentar-bentar. Emangnya kenapa? Tapi kamu Beb. yakin kamu besok mau ikut aku? Iya sayang, aku yakin. Boleh ya. Lagian aku nggak bakal itu kok ngeganggu sayang. Aku cuma mau main lumpur aja. Ya siapa tahu nanti aku juga bisa dikit-dikit bantuin sayang. Gimana? Iya ya, udah deh. Kalau misalkan sayang itu sudah mengiyakan, sudah Mas. yakin, Kamu yakin mau ngajak pacar kamu? loh saya nggak ngajak kok. Ini kan inisiatif dari si Devi sendiri. Loh, ya seharusnya kamu ngelarang Loh, Mas. saya sudah ngelarang tadi, tapi Devinya kan maksa mau Kamu ikut. marah-marah sih, udahlah. Lagian yang mau nyemplung itu ke dalam sawah aku. Nggak apa-apa kok. Lagian seru. Bukan gimana-gimana ya. Kamu mau ikut? Ayo kalau mau ikut. Enggak, ngapain mau ikut? Udahlah Beb, kamu jangan nurunin harga diri kamu demi laki-laki ini. Loh. Apaan sampai mau ikut-ikut ke sana? Maaf ya Mbak, Turunin saya harga bukan mau diri. menurunkan harga dirinya Devi. Saya tadi sudah bilang kalau saya kerjanya itu di sawah, kotor, jangan ikut. Kalau cuma mau lihat nggak apa-apa. Tapi Devi sendiri kan yang katanya mau turun ke sawah. Iya Beb, kan aku sendiri udahlah ya Beb. Kamu nggak usah terlalu kecampur. Lagian kan aku yang mau ke sawah. Nggak apa-apa ya sayang. Berarti besok aku langsung ke sawah sana ya, di depan perumahan, oke? Iya sayang, besok aku bakal tungguin kamu di pinggir sawah. Tapi sayang, besok ingat jangan pakai pakaian seperti ini. Pakai baju ya yang sekiranya itu nggak dipakai lagi sama kamu. Soalnya kalau pakai baju kayak gini, sayang sama bajunya. Oke sayang, tenang aja. Aku tahu kok baju yang pantas buat main ke sawah. Oh iya sayang, iya. Ya udah, besok sekalian aku mau bilang sama ibu kalau misalkan kamu mau ikut. Jadi ibu bisa menyediakan nasi jagung. Sesudah kita kerja, kita bisa makan nasi jagung dari pinggir sawah. Wah, iya deh kalau kayak gitu sayang. Kayaknya seru deh kalau makan nasi jagung di pinggir sawah. Ya iyalah sayang, asalkan sayang tahu ya, kalau orang makan di sawah, meskipun lauknya itu seadanya, pasti nikmat sayang. Ya, Beb, kalau cuma nasi jagung, apanya yang dibilang nikmat? Ya nikmat Beb, maksudnya kita kan makannya di pinggir ini sawah. Ya pasti nikmat Beb, karena ada yang sepoi-sepoi. Pasti nafsu makannya tuh makin bertambah. Oh, Mbak. Kamu mau ikut? Mbak, Ih, ngapain iya mau Mbak, Mbak dari omongannya dari tadi kok jealous sih. Besok mau ikut. Kalau misalkan mau ikut, Ikut besok aja. Iya ikut aja. Sekalian saya gorengin ayam goreng. Enggak. Najis mau ikut-ikut ke sawah. Panas, takut kulit saya gosong, nanti jadi hitam lagi. Bentar. Nih, pacarku nelpon. Halo, iya sayang. Ini lagi di jalan sama Devi. Oh, iya, mau sayang. Ya udah, nanti malam sayang jemput ke rumah ya. Ya terserah aja deh mau makan di mana. Yang penting kan bareng kamu sayang. Kalau perlu di restoran mewah. Oke sayang. Iya. Ya sayang. Waalaikumsalam. Camcul Cialay ya telepon kamu. Ya iyalah, siapa lagi? Ya udah Beb, ayo jangan lama-lama di sini. Aku mau keluar sama pacarku yang paling ganteng. Hah, paling ganteng. Iya. Ya udah, ya udah kalau kayak gitu bentar aku pamit dulu sama pacar aku. Sayang, besok aku langsung ke sana ya. Sekarang aku nggak bisa lama-lama nih, soalnya sahabat aku udah ditelepon sama pacarnya. Iya sayang, nggak apa-apa. Ya udah, besok jangan telat ya. Iya, Jam sayang. 7:30. 7:30. Oke, siap. Jam 7 aku di sana juga enak. Siap. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya sayang, hati-hati. Nggak mau salaman. Nggak, ayo cepet gitu sih. Aku sama Samsur selalu salaman loh, walaupun pacar kamu itu alay. Aduh, Tapi Awas, kan sayang, pacar hati-hati. aku bersih, nggak kotor kayak pacar kamu. kok gitu sih? Bentar aku belok dulu. Sayang, aku pulang dulu ya. Iya, Dadah. hati-hati. Ya Allah.
Ada-ada aja pacarku satu itu. Aduh, tapi nggak nyangka banget ya, cewek secantik Devi bisa mau kerja di sawah. Wah, keren banget. Ya udah deh, mau nggak mau aku besok harus sama si Devi. Nggak apa-apa, biar dia itu tahu kalau aku laki-laki pekerja keras. Ya udah deh, aku rumah dulu. Awas aja kamu bohong sama kakak ya. Enggak kak, adik gak bohong. Kalau kakak gak percaya, tanya aja bentar lagi sama si Hikmah. Hikmah sama Samsul itu udah nungguin kak. Aku nih udah janjian. Ya udah, ini ke sana aja. Ya kak, ya kak. Assalamualaikum. Hikmah, Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya. Duduk, Gung. Iya, Jol. Hikmah, Iya, Gung. jadi gini, sebelum kita berangkat, Kak Gogon ini nggak percaya sama omongan aku di mobil tadi. Nah, ya soal si Devi itu, mending kamu bilang aja sama Kak Gogon sendiri. Iya, Gung. Kak Gogon, apa yang Agung ngomongin itu bener. Soalnya kemarin Devi sama saya. Tuh kan Kak. Iya, Kak. Nggak mungkin. Hikmah ini bohong. Tapi ini serius kan? Iya, Kak, serius. Kemarin Devi juga bilang kalau sekarang mau bantuin si mas-mas petani itu. Kenapa? Mau bantuin orang itu? Iya, katanya Devi mau bantu nganu sawahnya. Katanya pengen tahu gimana rasanya jadi petani. Oh iya. Sekarang adik ini tahu lokasinya di mana? Kalau lokasinya sih nggak tahu, Kak. Tapi kemarin adik dengar katanya di sawah deket pintu masuk perumahan Kalibagor. Pintu masuk perumahan Kalibagor. Iya. Oh, ya udah Kak. Daripada kita bicara di sini kelamaan, mending kita langsung berangkat aja. Ya udah. Iya bener, Kak. Ya udah Hikmah, kamu ikut ya sama si Samsun. Iya. Iya, Gung. Ayo, Ayo, sayang. Aduh, kok cakep. Aduh. Sayang, saya nggak capek. Ya enggak sih sayang, seru. Cuman kenapa aku ngos-ngosan ya yang? Ya, itu tandanya kamu masih belum terbiasa, sayang. Buktinya aku dari pojok sana sampai sini masih belum ngos-ngosan. Ya biasa, sayang. Asalkan kamu tahu, ya aku kerjaannya kayak gini. Ya ampun. Banting tulang. Keren. Makanya itu sayang otot ya. Kali aja kalau aku tiap hari bantuin sayang, jadi aku nggak usah ke gym. Iya ya sayang. Ya udah yuk. Gimana kalau sekarang kita istirahat? Kita makan. Sayang tuh makanan dari ibu dibiarin nanti dingin. Ah, boleh sayang. Aku juga lapar karena kecapean. Aku Ya. juga kan belum tahu rasanya nasi jagung. Nah, gitu dong. Ya udah. Ini dibawa dulu. Nah, Tapi ini kotor. nggak apa-apa. Nanti taruh di pinggir. Yuk. Yuk, hati-hati sayang. Bantuin dong. Wah, gak usah Selesai? cuci kaki nih. Nggak usah. Aduh, akhirnya duduk juga. Wah, cantik sekali kaki aku. Ya gitu sayang. Kalau orang kerja di sawah itu memang harus berani kotor-kotor. Iya sih sayang. Makanya kalau sudah punya kehidupan yang enak itu bersyukur. Lihat Iya. nih kalau kerja kayak gini. Wah, Tapi kan kalau nggak ada petani, orang kaya di luar sana juga nggak tahu rasanya nasi. iya sih sayang, iya. Aduh,
Ya udah deh kalau gitu mending makan aja ya sayang. Oh. Aku pingin tahu rasanya nasi jagung buatan ibu. Oh gitu, ya udah. Bentar ya. Nah ini full jagung. Ya enggak. Nasinya ada 2, terus sisanya lauk. Oh, enggak, maksudnya aku ini nasi jagungnya full jagung gitu, nggak dicampur nasi. Ya enggak lah, masih dicampur nasi. Masa iya? Sudah Oh, iya. namanya nasi jagung. Berarti ada nasi, ada jagung. Oh iya ya, aku kira cuma jagungnya doang. Makanya aku ngebayangin apa enak, apa kayak jasuke. Kalau jasuke kan enak. Jagung, susu, keju. Iya. Ya udah, sayang makan aja, nggak usah banyak ngomong. Iya iya. Nanti kalau bisa Siapa ini? siapa yang Loh, kakak aku. kamu? Loh, Devi. kakak, loh Agung Hikmah. Berarti bener ya? Bener kata si Hikmah. Ternyata kamu beneran turun ke sawah. Apa-apaan kayak gini, Dev? Kamu ini lumpur tuh di kaki kamu. Iya kakak ngapain? Kakak kok ada di sini? Bentar. Kakak yang mau... Adik ngapain di sini? Iya, Ade lagi bantuin pacar Ade ini ngurus sawah. Kenapa? Mas Dadang, Bantuin iya. orang ini. Mas Dadang kenalin ini kakak aku. Oh iya. Mas, perkenalkan nama saya Dadang, Mas. Udah kotor. Kak, aku kok gitu sih? Ini ada apa? Kok kalian semua pada kesini? Kita datang ke sini karena kita ini dikasih tahu sama Samsul nih. Samsul dikasih tahu sama si Hikmah pacarnya. Kalau kamu kemarin katanya ke rumah pacarnya yang hanya kerja petani. Bener. Dan juga kamu sekarang katanya tuh mau turun ke sawah. Ternyata bener nih, kamu lumpur tuh. Bentar. Ini pacar kamu? Iya, kayak Hah? pacar Ade. Pacar? Beb, Gimana sih kamu? kamu kok bisa-bisanya sih bilang sama mereka? Emang kenapa? Apa urusannya sama mereka? Kan emang bener, Beb. Kamu hari ini mau ke sawah dan kamu diajakin sama pacar kamu yang petani ini. Bentar. Mbak, siapa yang ngajakin si Devi nih? Hah? Bukannya kemarin Mbak bisa dengar sendiri? Devi yang mengajak. Meskipun kamu gak ngajakin, tapi seharusnya kamu nolak kalau Devi mau ikut. Loh, saya kan sudah menolak. Bentar, Tapi bentar. Devi nggak maksa kan? Beb, kamu ngapain sih? Pakai acara bilang kayak gini. Kalau kayak gini gimana? Kakak aku sampai ke sini loh. Kak, tuh gimana kak kelakuan si David gimana? Kalau kayak gini kan bikin malu keluarga kakak. Kamu nggak malu apa? Hah? Malu kak, ngapain Ade harus malu? Apa yang buat kakak berpikiran Ade ini malu? Kok masih tanya sih dek? Adik orang kaya ya? Kok mau turun ke sawah? Emangnya kenapa kak kalau Ade turun ke sawah? Lagian kan Ade ini bantuin pacar Ade. Kak, pekerjaan ini pekerjaan yang halal. Jadi kakak nggak usah marah-marah. Iya, memang tahu kakak kerja kayak gini halal. Tapi kakak kalau sama ini gak ngerestuin. Loh, kok bisa kayak gitu sih kak? Kenapa? Kenapa? Kakak malu karena pacar Ade ini petani? Ih malu lah. Ngapain harus malu kak? Kalau pacar Ade ini maling atau penjahat baru kakak malu, atau pengangguran kayak si Agung baru kakak malu. Tuh, denger. Seorang adik nih ngelawan sama kakaknya gara-gara kamu. Mas, kalau ngomong dijaga ya Mas. Saya tidak pernah mengajari Devi untuk melawan sama kakaknya. Ya buktinya dia berdebat gara-gara apa? Gara-gara kamu kan? Mas, ini bukan gara-gara Mas. kamu. Mas, mohon maaf ya Mas. Saya aja nggak tahu yang diperdebatkan ini apa Mas. Hah? Ya karena Devi ini turun ke sawah. Udah. Emangnya Devi? Udah ya. Dek, sebentar. mulai sekarang adek sama orang ini putus. Nah, ayo bener pulang. tuh. Gak bisa kayak gitu lah kak. Kak, yang ngejalani hubungan itu Ade. Lagian ya kak, alasan kakak buat Ade putus sama dia itu gak masuk akal. Sebentar, Dia Mas. gara-gara Ade turun ke sawah. Oh, berarti adik berani sama kakak sekarang? Mas, Bukan Mas, hal Mas, itu ya. lagi, Dev. Dan kak, kalau kamu sama dia ngelanjutin terus ke jenjang yang serius, yang ada kamu hidupnya sengsara. Sebentar Mas. Mas siapa sih? Mas pihak keluarganya. Saya orang yang cinta sama si Devi. Oh. Tapi aku gak cinta. Sebentar Mas. Saya tahu intinya Mas. Mas ini diadu domba cuma Mas. Enggak. Ini sudah paham. Enggak. Loh. Mending adek nih sama orang ini, Agung. Beb, sadar Beb, orang ini orang miskin, gak pantas sama kamu. Kalau sama aku gimana, Dek? Naik mobil. Kak, tapi dia itu dapat semua itu dari orang tuanya. Kakak seharusnya bangga kalau Ade punya pacar yang udah mandiri, bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dev, Bukan cuma minta sama orang tua. Kak, Setidaknya kalau kamu sama aku, kedepannya bakalan cerah. cerah dari mana? Cerah minta terus sama orang tua kamu. Mas, gini ya Mas. Mas gak usah menggugurkan dirinya Mas di depan saya sama Devi. Devi sudah jelas-jelas ini Mas. Pacar saya. Mas masih ngomong kayak gitu, apalagi Mas merendahkan saya. Iya, saya tahu. Yang di pikiran Mas, ada apa yang di pikiran kalian? Pekerjaan petani memang rendahan. Emangnya kenapa Mas? Saya kerja untuk diri saya sendiri. Dan saya mandiri Mas, gak minta sama orang tua. Gong, kamu tahu nggak sih? Semua ini gara-gara kamu. Coba kamu nggak usah ngadu domba kita berdua. Aku sama kakak aku nggak bakal. Udah ya, Dek. Nah. Udah ya, Dek. Kakak tanya satu kali lagi. Kamu mau pilih kakak
atau pilih orang ini. Kak, Kalau kamu pilih orang ini, sekarang juga pergi dari rumah. Kak, bukan, Titik. Kak, bukan masalah kayak gitu. Ini bukan pilihan. Kalau emang Udah ya? kamu cinta sama si Devi, seharusnya kamu membiarkan Devi untuk pulang sama kakaknya. Iya kan? Ya, kenapa saya harus menerangkan kalau misalkan ujung-ujungnya sama kamu? Kan kamu berarti yang ngadu domba dong. Lah, enggak kok, aku gak ngadu domba, cuma Mas, aku ngomong sesuai apa yang Sekarang aku kayak lihat. gini, Mas. Mas, boleh Mas pakai emosi kayak gini, tapi dengarkan penjelasan saya, Mas. Saya, Mas, ya memang bener Mas, kemarin Devi ini datang ke rumah saya. Cuman untuk turun ke sawah, saya tidak pernah menyuruh Devi untuk ikut saya kerja. Saya sudah melarang Devi agar tidak ikut saya kerja di sawah, tapi Devinya memaksa. Ini saksi hidupnya ada Mbak ini. Iya, Kak. Saya kemarin sudah melarang, Mas. Oh, berarti Jadi- kamu yang bodoh. Bisa ada yang bodoh. Kak Devi cuma turun ke sawah loh. Kok sampai segitunya, Farah? Kakak malu ini ya. Devi. Sebagai kakak kamu ini kakak malu. Malu-malu apa sih, Kak? Kok dari tadi pembahasan kakak itu cuma malu-malu terus? Ade malu-maluin apa, Kak? Ade cuma turun ke sawah. Ade gak berbuat apa-apa. Ngapain kakak harus malu? Iya deh, kakak ini tahu. Tapi kamu menjatuhkan martabat keluarga. Ya Allah, Kak. Kakak kok sampai segitunya sih? Emangnya pekerjaan petani ini sehina itu di hadapan kakak? Udahlah, Kak. Kakak itu jangan biasakan menilai orang cuma dari hartanya, dari status sosialnya. Jangan dibiasakan, Kak. Itu nggak baik. Alah, intinya kakak nggak mau ya kalau kamu berpacaran sama orang ini. Loh, nggak bisa kayak gitu, Kak. Kak, yang akan ngejalani kehidupannya itu adek, bukan kakak. Jadi kakak nggak berhak dong kayak gini. Bukannya semuanya sudah diturutin. Tapi satu, Kak, buat pasangan hidup. Biar adek pilih sendiri. Dev, sadar Dev, Oh, benar. orang ini orang miskin. Dia tuh cuma petani, gak cocok sama kamu yang kaya. Emangnya gak cocok dari mana sih? Kan aku udah bilang, nggak semua itu bisa dilihat cuma dari status sosial. Dev, kakak kamu udah ngomong kayak gitu, berarti kakak kamu ini udah tahu kalau kamu sama orang ini bakal susah hidupnya. Kakak aku bilang kayak gitu itu semua karena kamu. Loh, Karena kamu yang ngomongin kakak aku. kok bisa ngomporin? Kan aku ini ngomong sesuai fakta, sesuai apa yang aku lihat. Dan juga kakak kamu ngelihat dengan kepalanya sendiri. Ya kan, kalau kamu ini turun ke sawah kayak gini diajak bodoh sama orang ini. Mas, Mas itu jangan menjelek-jelekan saya, Mas. Saya itu nggak pernah ngajak bodoh si Devi. Mas kenapa harus ngomong kayak gitu? Hah? Mas nggak bisa ngomong baik-baik. Hah? Saya nggak terima lah, biar masa- Devi itu membenci saya. Mas, udah ya Mas. Masa Mas sebagai orang kaya, masa kalah saing sama saya? Hah? Tuh kak, kurang ajar banget dari omongannya kak. Bukan kurang ajar ya. Kamu sadar gak sih dari tadi yang kurang ajar itu kamu? Udah lah, Gong. Kamu kalau memang cinta sama aku, seharusnya kamu ikhlasin. Aku sama orang yang bisa bikin aku bahagia. Devi, kamu salah ngomong kayak gitu. Udah, Kak. Kakak gak usah terlalu terpengaruhi sama si Agus. Si Agus ini gak tahu apa-apa. Udah ya, mulai sekarang mending kamu pulang. Aku nggak dipengaruhi sama Agung. Dengar. Tuh, denger sendiri. Gini ya Mas. Mas, gimana saya ini sama Devi tidak bicara Mas itu dipengaruhi sama orang ini. Sedangkan dari tadi Mas itu menyuruh-nyuruh Devi untuk menyukai Mas ini. Sedangkan sudah jelas-jelas Mas, si Devi ini sudah punya pasangan saya. Ya jelas Mending aku sama loh. kamu, mending Coba. sama Agung. Bandingkan hidup kamu sama hidup aku, bandingkan ya kak. Jauh banget kan? Apaan sih orang ini? Kamu bisa gak sih Ya. bisa terlalu kecampur Mas, banding-bandingin? sudah ya Mas. Mas hanya tahu saya itu sekilas saja Mas, menilai dengan apa yang Mas lihat. Tapi Mas nggak tahu sebenarnya saya ini siapa. Mas, saya Mas. Ya mohon maaf sebelumnya saya ngomong kasar ibu. Saya memilih Devi menjadi pasangan saya. Saya mikir pakai otak, ngerti? Loh, kalau kamu mikir pakai otak, seharusnya kamu gak pacaran sama si Devi. Loh, Berarti kamu itu gak punya otak. Berarti saya pacaran sama Devi, berarti saya itu mampu. Kenapa? Kamu udah ya, ngerasa nggak usah kayak debat. gitu. Kamu ngerasa gak mampu sama saya, ha? Mentang-mentang kamu punya biaya punya mobil kayak gini, kamu gak mampu. Aku ini kayak gini karena aku ini heran kok ada gitu loh orang miskin berpacaran sama orang kaya. Ya udah, Berarti diam. itu rezeki saya. Diam. Mas, dengerin mas kakaknya Diam. Devi. Mending sekarang dek pulang. Nih kasihan Agung sama Danang ini debat. Loh, ngapain harus kasihan, Kak? Ya nyari perkara dari tadi kan sama si Agung. Bos, Loh, Bos Kevin? maaf ganggu ya bos. Iya Kevin? Kayaknya bos Danang harus ke lahan yang sebelah sana deh bos. Bos, Lahan yang diparin di belakang pabrik itu? Iya bener bos. Soalnya ada yang nawar cuma 200 juta bos. Hah? Cuman? 200 juta cuman? Pak Haji Sofyan yang nawar? Bener bos. Waduh, aku sudah bilang sama Pak Haji Sofyan. bentar. Mas, mas ini siapa sih? Datang-datang manggil bos sama petani kayak gini? Saya ini anak buahnya bos Danang mas. Dan bos Danang ini juragan sawah di desa ini. Hah? Juragan sawah mas?
Bentar mas, emang mas ini sawahnya banyak apa? Kok sampai dibilang juragan sawah? Ya banyak lah mas. Maaf ya mas, bukan sombong. Dari ujung sana sampai ujung sana itu sawahnya Bos Danang. Hah? Sawahnya? Dari sana ke sana mas? Sayang, sayang. Terus mobil itu mas punya siapa mas? Mobil Civic Turbo ini punya Bos Danang juga mas. Kenapa? Masnya bercanda? Serius? Masnya nggak bohong ini kan? Serius saya mas, ngapain saya bohong mas? Bentar sayang. Sayang. Ini sebenarnya ada apa sih yang kan kamu bilang sama aku kerjanya sebagai petani dan kamu selalu merendah dalam hidup kamu tuh. Ya merendah, kamu nggak pernah ceritain apa-apa. Kenapa tiba-tiba sekarang ada orang bilang kalau ini anak buah kamu bilang kalau sawah kamu dari ujung sana sampai ujung sana dan mobil Civic Turbo itu punya kamu. Maksud kamu bohongin aku? Aku bohongin kamu kan gimana? Sekarang gini sayang, aku memang yang punya sawah. Itu berarti kan aku petani kan? Iya, tapi kan beda. Kalau kamu bilang sayang, aku memang petani, tapi aku punya lahan yang luas. Mas. Untuk apa aku bilang sayang? Mas, sekarang gini mas, kalau emang dia juragan sawah, ngapain dia turun sendiri ke sawahnya mas? Biasanya kan ya banyak anak buahnya Iya sayang, kenapa kok bisa sayang ngerjain sendiri? Kan anak buah sayang pasti banyak. Karena aku sebagai lulusan sarjana pertanian juga pengen turun langsung ke sawah. Aku gimana aku? Ya berarti kan aku kalau misalkan aku nggak turun sendiri ke sawah, aku kan menyiapkan ilmu aku yang selama ini aku pelajari. Ya udah, akhirnya aku ikut bantu di sini dan aku merawat lahan di sini. Jadi aku itu nggak nganggur. Ya aku kan juga butuh gerak, aku butuh olahraga. Masa iya aku mau cuman duduk aja diem di rumah? Nanti kalau aku sakit-sakitan gimana? Oh jadi sayang kerja kayak gini nih cuma formalitas buat ngisi kekosongan aja sambil ngelihat semua hasil panen sayang. Ya bisa jadi seperti itu. Aku bukan formalitas sih. Sebetulnya aku cuma dari dulu orangnya kan seneng bertani. Jadi meskipun aku sudah keadaannya ya punya sawah seperti ini, ya udah aku tetap mau turun ke sawah. Jadi aku nggak mau memandang dan mengunggulkan diriku ini siapa. Tuh Gong, kamu bisa lihat gak sih pacar aku yang punya sawah dari sana ke situ masih mau kerja? Kamu udah minta sama orang tua nggak mau kerja. Oh iya mas, sekarang saya nggak mau panjang lebar ya mas. Mas kan sudah tahu siapa saya. Jadi menurut mas gimana mas? Seorang petani pantas mas masih bersama adiknya? Atau adiknya mas ini masih mau dijodohkan sama orang itu? Iya kak, gimana kak? Iya mas, mas pantas kok sama adik saya mas, pantas banget. Berarti kakaknya tujuin adik sama Mas Danang? Iya dek. Iya dek. Ya Allah. Maaf ya mas, saya bukan mau lancang ngomongin sama mas. Cuma saya mau mengingatkan. Saya tahu kok mas, posisi mas sekarang itu karena dikomporin sama orang itu. Tapi saya mohon mas itu jangan melihat orang dan menilai orang dari apa yang mas lihat. Mas harus selidiki sendiri. Kalau seperti ini gimana mas? Terutama kamu. Sekarang gini, kalau misalkan aku mau sombong, aku sudah sombong di atas kamu. Mobil kayak gini, ya ngerti? Mobil kayak gini, aku jual sawahku sudah bisa dapat 5, ngerti? Ingat mas, di atas langit masih ada langit. Saya tadi tuh merendah bukan apa, karena saya tuh nggak mau mas menyembuhkan diri saya itu siapa. Apalagi kamu masih minta sama orang tua. Sayang. Bos. Anak Ini buah udah kamu. mepet bos. Oh gitu. Oh iya mas, berhubung mas, saya ini di lahan sana tadi bisa dengar sendiri ada yang mau nawar 200 juta. Saya agak bisa berlama-lama di sini mas, karena saya harus ke sana mas. Oh iya sayang mau ikut pulang atau mau ikut aku ke lahan? Aku soalnya ini juga mau ada transaksi sayang. Kakak, aku nggak apa-apa ya ikut Mas Danang ke lahan. Iya dek, gak apa-apa. Mas, aduh gimana ya mas? Saya minta maaf ya mas. Iya Udah lah, Mas Danang, maafin Mas. kakak aku ya. Udah mas gak usah ngomong sama seperti itu. Cuman ya seperti apa yang saya inginkan tadi, mas itu kan cuman dikomporin sama orang ini. Tapi saya mohon mas, kalau memang mas mau mengetahui siapa orang itu sebenarnya, mas harus mengetahui dengan secara langsung mas, bukan dari orang ke orang mas. Kalau kayak gini miskomunikasi mas. Saya bikin kayak gini mas, ya mohon maaf mas, saya juga bukan kayak gini. Iya mas. Ya udah sayang, kalau misalkan mau ikut, Kevin,
Jack, bawa cangkul. Siap bos. Sama makan itu, bawa. Oh iya mas, jangan sekali-kali ya kamu itu mengganggu si Devi. Atau mobil kamu ini aku kubur di sawah. Gak usah terlalu kecampur jadi orang. Oh ya sayang, aku sebelumnya minta maaf ya sama kamu atas kejadian yang barusan. Dan aku dari awal gak kasih tahu siapa diriku sebenarnya. Aku janji sayang, untuk kedepannya nggak akan ada sandiwara-sandiwara lagi. Janji ya sayang, kedepannya udah nggak ada kebohongan-kebohongan lagi. Iya sayang, aku janji. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung ke lahan yang di sana ya. Soalnya di sana itu orangnya takut nunggu yang mau beli hasil panen. Oh iya sayang, ayo. Jack, buka pintu. Siap bos. Cepetan. Ya, Sayang, bos. masuk duluan aja. Oh iya sayang. Saya taruh ini dulu ya bos. Sebentar. Cepetan, Jack. Iya. Oh iya, kalian lihat orang yang pakai baju kotak-kotak merah itu. Iya bos. Iya bos. Kalian dorong ya ke sawah ya. Dorong bos. Siap bos. Siap. Ya. Gimana ini? Kamu gimana sih infonya? Gak jelas banget. Ada perintah dari bos saya. Perintah apa, Mas? Ya. Mas. Mas. Kak. Tolongin adik, Kak. Kak Gogon. Aduh gimana sayang, aku malu banget sama Devi. Aku juga malu sayang. Kakak ini yang malu besar. Kak, adek ini gimana pulangnya kak? Masa kayak orang gila kayak gini? Gimana ya? Gimana kalau adek mobilnya biar kakak adek jalan kaki. Iya Gong, kamu mandi dulu. Iya, Bom bensin. daripada motor kamu kotor, Bung. Oh iya. Bom bensin kan di sini cuman Gong. Nah terus kesananya aku jalan kaki gitu. Iya Gong. Iya, kan daripada motor kamu kotor, mending jalan aja. Mobil Hikmah. Iya, mobil. Aduh, aku sampai Ya lupa. udah, kamu jalan kaki ya Gong. Gak apa-apa kan Gong. Eman Gong, sama mobilnya bagus. Iya. Yuk ayo sayang. Malah kayak gini sih.